Hai, sobat pecinta batu akik Nusantara. Ternyata batu mulia yang biasa kita pakai, juga telah dipakai oleh nenek moyang kita sejak zaman dahulu. Permulaan pemakaian batu mulia sebagai perhiasan diperkirakan secara kuat sejak kemunculan pengaruh Hindu dan Buddha pada awal abad ke-7. Dalam tradisi Hindu Buddha dikenal Nawaratna, atau 9 batu mulia, yang mewakili tata surya, yang dipercaya mempengaruhi para pemakainya. Nawaratna terdiri dari Manikyam, atau batu rubi sebagai pusat tata surya yaitu matahari. Batu rubi ini dikelilingi 8 batu sebagai planet yang mengitari, yaitu Muktapalam, atau mutiara, Vidrumam, atau batu marjan, Maratakam, atau batu zamrud emerald, Pusparajam, atau batu safir kuning, Vajram, atau batu intan berlian, Nilam, atau batu safir biru, Gomeda, atau batu hesonit garnet, dan Viduriam, atau batu mata kucing. Nawaratna ini dipakai oleh kerajaan yang menganut Hindu-Buddha. Sebagai contoh, Nawaratna masih dipakai sebagai simbol di kerajaan Thailand. Seperti diketahui, kerajaan Hindu di Nusantara berawal dari Kutai Kartanagara di Kalimantan yang kaya akan permata intan berlian, kecubung, dan obsidian. Di Jawa Barat muncul kerajaan Tarumanegara yang wilayahnya kaya akan opal Kalimaya. Lalu kemunculan kerajaan Buddha terbesar, Sriwijaya, di tanah Suwarnadwipa yang kaya akan emas dan batu kecubung. Di Jawa Tengah muncul kerajaan Medang Mataram, yang wilayahnya kaya akan opal api dan kecubung. Setelah itu muncul Singasari disusul dengan kerajaan Majapahit di Jawa Timur yang kaya akan kalsedon. Jika kita amati pahatan relief di candi-candi, misalnya di Borobudur atau Prambanan, pada abad ke-8 sampai 9 Masehi, terlihat tokoh utama yang biasanya kaum Satria, memakai perhiasan mahkota, kalung, gelang, dan sabuk logam, dengan manik-manik batu permata. Akan tetapi tidak bisa kita definisikan jenis batu permatanya jenis apa, karena berupa pahatan batu. Barulah temuan-temuan emas permata, yang sayangnya ada di tangan para kolektor luar negeri, terlihat jelas jenis dan warna batunya. Pada era Majapahit, dari catatan seorang biarawan Katolik Roma dari Italia bernama Odorico da Pordenone, yang pernah mengunjungi kerajaan Majapahit pada tahun 1321 Masehi, menyebutkan bahwa istana kerajaan Majapahit penuh dengan perhiasan emas, perak, dan batu permata. Raja Majapahit digambarkan sebagai seorang sangat agung, dengan mahkota dan perhiasan emas dan batu permata, memakai senjata bergagang emas berhiaskan permata. Kerajaan Medang Mataram dan Majapahit juga aktif melakukan perdagangan dengan kerajaan-kerajaan di daratan Indochina. Dari perdagangan dengan kerajaan Ayutthaya, kerajaan Burma, kerajaan Champa, dan kerajaan Khmer, batu permata jenis rubi, safir, dan garnet diperoleh. Karena batu tersebut ada di daerah daratan Indo-China. Lalu bagaimana penampakan batu akik yang dipakai oleh nenek moyang kita tersebut? Berdasarkan temuan batu permata, yang disimpan dan dikoleksi oleh Museum Seni Metropolitan di New York, Amerika Serikat, bisa dilihat bentuk batu mulia zaman Mataram kuno abad ke-8 sampai 10 Masehi, sebagai berikut. Cincin batu emas bermata kecubung Kabokon. Berupa cincin emas ukuran sekitar 2,6 cm, bermatakan batu kecubung ungu atau ametis Kabokon. Cincin emas bermata batu mirah delima. Berupa cincin emas bermatakan batu mirah delima Kabokon alami. Cincin emas bermata opal berwarna kecoklatan.
Cincin emas bermata batu opal air berwarna merah kecoklatan seperti hati ayam. Cincin emas bermata kecubung ungu. Cincin ini terbuat dari emas dan batu kecubung ungu atau ametis. Liontin emas bertahtakan batu mulia mirah dan nilam. Liontin emas ini bertahtakan batu mulia berwarna mirah dan biru. Kalung emas bertahtakan batu mulia. Kalung kebesaran ini terbuat dari emas dan bertahtakan manik-manik batu mirah. Anting tanam atau subang bermatakan batu mirah. Anting ini terbuat dari emas dengan batu mirah yang mempesona. Gesper sabuk emas bertahtakan batu mulia. Gesper sabuk ini terbuat dari emas, bertahtakan manik-manik batu aneka warna. Temuan batu mulia zaman Majapahit pada abad ke-14, yang saat ini dikoleksi oleh seorang kolektor pribadi dari Jepang, adalah sebagai berikut. Cincin emas bermata opal susu. Cincin ini terbuat dari emas dan batu opal Kalimaya susu yang dipotong kabokon. Cincin emas bermata opal api. Cincin terbuat dari emas dengan mata cincin batu opal api atau faye opal. Cincin emas bermata kecubung ungu. Cincin ini terbuat dari emas dan batu kecubung ungu atau ametis. Terlihat bahwa potongan batu mulia pada zaman pertengahan masih sangat sederhana. Hal itu disebabkan karena teknologi pemotongan dan pemolesan batu belum secanggih seperti sekarang. Batu yang keras seperti berlian, rubi dan safir, masih berbentuk seperti aslinya, dengan sedikit polesan. Batu yang lebih lunak seperti hesonit garnet, kecubung dipotong kabokon sederhana. Jadi nenek moyang kita juga sudah mengenal dan memakai batu akik, baik sebagai estetika, status sosial, keagamaan, dan spiritualitas. Sebagai catatan, istilah batu akik saat ini dikenal setelah abad ke-15, dengan masuknya pengaruh dari Arab dan Turki, di mana akik adalah batu kuarsa, dan dalam hal batu cincin adalah jenis batu kalsedon. Terima kasih dan semoga bermanfaat.